Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrafi Alfan, NIM 2036021. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS Audit Sistem Informasi semester 8 dengan matkul dari Bu Urfi Utami. Pertama, 1. Jelaskan apa itu audit sistem informasi, tujuan dan peran audit sistem informasi. Baik, di sini saya akan menjawab pengertian audit sistem informasi terlebih dahulu. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi terstruktur yang bertujuan untuk mengevaluasi keadaan, keandalan, keamanan, dan efektivitas sistem informasi suatu organisasi. Nah, adapun tujuan audit adalah untuk mengevaluasi sistem informasi manajemen dan menyarankan langkah-langkah yang meningkatkan nilai bisnis. Dan peran audit sendiri yaitu untuk mengamankan aset, memelihara integritas data, mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Pertanyaan berikutnya, yang nomor 2, jelaskan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi dalam auditing. Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang semakin meluas dalam organisasi saat ini telah mendorong perlunya melakukan audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi dan penilaian independen terhadap sistem informasi suatu organisasi untuk memastikan keandalan, keamanan, dan integritas data yang disimpan dan diproses oleh sistem tersebut. Dan adapun risiko yang akan terjadi di dalam auditing yaitu dalam bahasa Inggrisnya inherent risk atau risiko bawaan. Yang berikutnya ada control risk, yaitu risiko pengendalian. Dan berikutnya detection risk, risiko deteksi. Pertanyaan nomor 3, jelaskan tahapan atau proses audit dan tahap pelaporan hasil audit sistem informasi. Di sini perencanaan audit atau planning the audit. Fase pertama dari kegiatan audit sistem informasi adalah perencanaan. Untuk auditor eksternal, hal tersebut dilakukan dengan melakukan investigasi pada klien agar bisa mengetahui apakah pekerjaan auditnya bisa diterima. Dengan melakukan, yaitu pertama menempatkan anggota audit, 2 menghasilkan perjanjian audit yang sudah ditentukan, 3 menghasilkan informasi latar belakang klien, 4 memahami masalah hukum klien, dan 5 menganalisa prosedur yang ada agar bisa memahami bisnis klien, dan ke-6 mengidentifikasi risiko audit di dalamnya. Dan adapun pengujian pengendalian atau dengan nama lain test of control, dalam tahapan ini pihak auditor akan melakukan tes kontrol saat mereka mengatakan bahwa kontrol risiko ternyata berada pada level yang maksimal, sehingga mereka akan mengandalkan kontrol sebagai acuan untuk pengurangan biaya testing yang ada. Dalam fase ini juga pihak auditor tidak akan mengetahui apakah identifikasi kontrol sudah berjalan secara efektif. Untuk itu dibutuhkan evaluasi yang lebih detail. Dan yang ketiga ada pengujian transaksi atau test of transaction. Pihak auditor akan memanfaatkan tes atas transaksi yang ada
untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan ataupun proses yang tidak biasa terjadi pada kegiatan transaksi hingga mengakibatkan kesalahan pencatatan material di dalam laporan keuangan. Tes transaksi di dalamnya mencakup menelusuri jurnal dari sumber dokumen yang ada, memeriksa berkas, dan juga memeriksa keakuratan data. Yang keempat, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil. Agar bisa mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam fase ini, maka harus diperhatikan adalah mengamati harga dan kesatuan data perusahaan. Beberapa jenis tes substantif yang akan digunakan adalah menghitung persediaan fisik, melakukan konfirmasi utang, dan juga melakukan perhitungan ulang pada aktiva tetap perusahaan. Dan yang kelima, ada penyelesaian atau pengakhiran audit. Dalam fase audit akhir, pihak audit eksternal akan melakukan beberapa tes tambahan atas bukti yang ada agar nantinya bisa dijadikan sebagai bahan laporan. Adapun soal keempat, yaitu secara singkat apa saja standar audit dan pengendalian audit sistem informasi. Yaitu standar audit ada COVID atau tata kelola kontrol sistem informasi berdasarkan prinsip IT. Yang kedua ada ISO atau AIC 27002 atau bisa disebut dengan detail keamanan informasi. Dan berikutnya ada ITIL, panduan tentang manajemen layanan IT. Adapun pengendalian audit, yang pertama pengendalian akses, yang kedua pemantauan dan logging, yang ketiga pengendalian keamanan fisik, dan yang keempat audit dan pemantauan internal. Soal nomor 5, menurut saudara jika terjadi kecurangan, fraud di dalam perusahaan, apa yang harus dilakukan seorang auditor? Menurut saya, jika terjadi kecurangan, maka auditor harus melakukan hal berikut. Pertama, mengumpulkan bukti. Kedua, mengidentifikasi jenis kecurangan. Ketiga, melaporkan kepada manajemen. Keempat, pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Yang kelima, meninjau kembali audit. Soal nomor 6, mereview satu jurnal terbaru tidak ada yang boleh sama berkaitan dengan audit sistem informasi menggunakan framework COVID. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya cari. Adapun judul jurnal saya yaitu Audit Sistem Informasi Penjualan menggunakan framework COVID-5 pada UMKM CKS. Dan adapun nama jurnalnya Jurnal Informatika dan Sains Teknologi. Dan untuk volume dan halaman, volume 1 halaman 18 sampai 33. Tahun terbitnya yaitu Juli tanggal 31 2024. Dan penulis yaitu Nazwa Nurul Hafizah Rangkuti. Permasalahan pada jurnal ini yaitu sistem informasi penjualan yang diterapkan di UMKM CKS saat ini memerlukan evaluasi atau audit untuk menilai efektivitasnya. Observasi awal menemukan beberapa kendala dalam sistem tersebut, seperti perbedaan tampilan antarmuka pada desktop yang belum responsif dan proses checkout yang rumit. Dan adapun tujuan penelitian tersebut, tujuan dari audit ini adalah untuk menilai level kapabilitas dan memberikan rekomendasi kepada pemilik UMKM CKS berdasarkan hasil audit. Proses audit mencakup evaluasi efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas TI, khususnya dalam sistem informasi penjualan. Data yang didapat yaitu sumber data jurnal yaitu EISSN 3046 sampai 7209. Adapun PISN ISSN yaitu 3046 sampai 7217. Metode dan adapun metode penelitian pada jurnal ini yaitu metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah mixed method, yaitu kombinasi antara metode kualitatif dan
kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mengenai pengalaman subjek penelitian. Sementara itu, metode kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang kemudian diolah untuk menentukan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini yaitu mengenai audit sistem informasi penjualan pada UMKM dengan framework ke-5 dapat diperoleh kesimpulan bahwa audit sistem informasi penjualan pada UMKM CKS dengan menggunakan semua domain belum mencapai target level yang diharapkan. Perhitungan rata-rata level dari ke-6 subdomain adalah 1,56 atau 156%, yang mana jika dilihat dari skala peringkat termasuk ke dalam level F, yaitu sudah mencapai nilai fully achieved. Berdasarkan skala pembulatan indeks pemetaan kondisi capability model ada di level 1, yaitu performance process atau performa proses. Berdasarkan skala peringkat, hasil audit pada sistem tersebut sudah berada di level F yang menandakan sudah mencapai nilai fully achieved dengan pendekatan yang lengkap dan sistematis serta pencapaian yang penuh. Dari segi skala pembulatan, indeks pemetaan kondisi capability model ada di level 1 performance process, di mana proses dari sistem informasi penjualan telah berhasil diimplementasikan dan mencapai tujuan yang direncanakan perusahaan. Cukup sekian dari saya, Asrafi Alpan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada yang lain saya mohon izin. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.